Gimana memulai? Izinkanlah lebih dulu saya mengatakan kebanggaan saya. Pada tahun 1954, banyak yang belum lahir waktu itu, saya tamat SMA, tapi itu biasa. Kebanggaan saya, 100% kami semua lulus. Jadi yang terbaik di seluruh Sumatera Tengah. Tidak pernah saya lupakan itu. Nah, terutama saya waktu itu ya, masuk SMA A karena waktu darurat saya banyak sempat juga ke SMP, tapi sering gak masuk ya karena Belanda. Akhirnya gagal untuk bisa jadi B, jadi A. Nah, sudahlah. Pada cita-cita kalau bisa di SMP B, tapi aljabarnya banyak salah, sudahlah dia. Nah, di A, jadi 3A. Dan 3A itu lulus semua. 100% yang terbaik di seluruh Sumatera Tengah. Nah, akibatnya setelah selesai lupakan aja, selesai dulu. Kawan-kawan itu, 4 orang di antara kawan-kawan saya itu akhirnya menjadi duta besar. Dia jual Louis, segala macam deh. Ada 2 orang atau 3 orang jadi profesor ekonomi. Ada 2 orang jadi profesor di Kuala Lumpur. Antara lain kembali sudah lah, itu cuma akrab. Nah, saya ya, siapa lagi? Nah, saya waktu akan masuk sekolah, masuk universitas, ragu-ragu kemana. Masuk ini kawan-kawan sudah ada, masuk ini. Akhirnya saya pilih kawan-kawan yang belum pernah masuk. Saya masuk Fakultas Sastra. Karena kawan nggak ada, biar ada sesuatunya yang lain. Nah, saya belajar itu ternyata di sana harus belajar dalam dosennya orang Belanda. Jadi Belanda itu ngajar dalam campur bahasa Indonesia karena campur Belanda, campur Inggris. Kemudian datang orang Amerika, tentu murni bahasa Inggris. Jadi kemudian datang orang India, murni pakai bahasa Inggris. Jadi bahasa asing banyak. Nah, jadi waktu itu saya sudah memikir apakah kalau saya mau menulis harus menulis nanti kalau sekali sudah selesai, ya. Akhirnya selesai. Nah, saya doktorandes. Nah, sebagai saya ambil sejarah Eropa. Jadi saya diangkat sebagai asisten sejarah Eropa. Jadi harus mengikhtisarkan kuliah yang dalam bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Jadi profesor, kadang-kadang orang India, profesor dari India, kadang-kadang dari Amerika. Ya mereka ngomong setengah jam, saya ngomong 15 menit. Ya. Kadang-kadang saya bikin lucuan, ya ketawa, ada apa-apa, karena saya memikirkan, karena saya nggak ngerti benar apa yang dikatakan, apalagi kalau orang India. Jadi akrab. Nah, waktu skripsi, ya saya ada juga Belanda, segala macam. Itu waktu saya kuliah itu, dosen orang Inggris, orang Amerika, orang Belanda pakai bahasa Inggris karena campur dengan bahasa Indonesia karena pakai bahasa Belanda, ya, dan sumber-sumber ya apa yang kita baca sebagai besar bahasa Belanda kecuali untuk cara bahasa Inggris. Jadi nggak seperti sekarang. Sistemnya sistem pelajaran pada waktu sistem Belanda benar mengikuti kanan. Jadi mengikuti sana. Dan setelah itu waktu akhirnya ya pendekkan saja ya apa ya? Bisa? Oh, ya waktu itu nggak ada pelajaran bahasa Minang. Nah, sekarang ada, tidak ada. Malah
Ya. Kalau kami lagi ngobrol di luar di bahasa Minang, datang dari bahasa Inggris, harus tukar, tak langsung tukar dengan bahasa Inggris. So diharuskan kita dengan bahasa Inggris. Nah, kadang-kadang, ya, lagi asik ngomong, datang guru bahasa Inggris, kita kalau bahasa Inggris, tapi bahasa Inggrisnya lagu. Jadi, see the pyramid around the line, itu kan ya lagu, ya itu guru nggak bisa marah. Karena itu bahasa Inggris. Jadi pada waktu itu SMA Bukit Tinggi 200 lulusnya terkenal. Nah, sekarang saya mau harus milih. Kuliah di mana? Kawan-kawan sudah segala macam. Akhirnya saya pilih biasa masuk sastra. Itu pilih karena hukum sudah ada, ekonomi sudah ada. Berapa orang? 2-3 orang kawan profesor ekonomi. Berapa kawan juga sudah ada. Pokoknya saya minta maaf kalau saya bangga dengan angkatan saya di SMA itu. Minta maaf saya. Karena sebagai besar 4 orang jadi profesor, jadi profesor dan banyak jadi duta besar. Pernah saya ke Kuala Lumpur dengan presiden, dan presiden agak sombong waktu itu. Ya, sampai bukan presiden, Menteri PDK. Isilah si duta besar saya, sombong benar duta besarnya. Ya memang kok semua. Duta besarnya setelah dia selesai duta besar, masuk di lagi tolak orang. Ya, pokoknya banyak pengalaman ya. Nah, itu dia cerita. Nah, waktu saya akhirnya waktu di Amerika itu, waktu di sekolah itu saya putuskan cara menulis skripsi dalam bahasa Inggris, tanpa pimpinan. Nggak tahu saya waktu untuk dokter saya dipimpin, nggak tahu saya orang pertama. Jadi saya tulis dalam bahasa Inggris, sekarang aja bahasa Inggris saya ngawur, apalagi dulu. 250 halaman diperiksa oleh 5 orang India, 2 orang Belanda, satu India, satu Inggris, dan 1 Indonesia. Jadi dokteran saya yang coba lawan, hebat saya. Zaman itu, akhirnya saya sekolah, langsung saya diajak pindah ke LIPI. Saya nggak tahu kenapa. Rupanya saya dipindah ke MIPI ke Jakarta, dan saya sudah bayangkan saya jadi dosen di Gajah Mada, malah sudah asisten dosen, tapi pindah ke Jakarta. Nah, di Jakarta saya gede. Setelah 2 tahun saya dikirim ke Amerika. Nah, apa yang mau saya kerjakan? Akhirnya waktu akan menulis tesis master, saya waktu akan seminar, saya ambil pertama kali, saya rencana akan menulis tentang Minangkabau dan Aceh. Soalnya di Jogja, satu kata pun tidak ada dalam Sumatera. Jawa aja. Jawanya juga hanya Jawa Tengah. Jadi saya bisa membaca waktu itu, bahasa Jawa dan segala macam, Jawa aja semua. Waktu itu. Nah, waktu saya bebas saya ke Amerika, saya belajar. Saya rencana Aceh, sudah mulai persiapkan Aceh. Saya rencanakan untuk menulis Aceh dan Sumatera Barat. Lebih baik bagi saya Sumatera Aceh lebih lama untuk bisa mengerti, bisa cepat. Tapi pada waktu itu saya harus menulis tentang lain. Sekali saya harus menulis tentang Thailand. Saya menulis tentang Thailand, ya dalam seminar ya. Saya baca juga tulisan orang Thailand, perbandingan Thailand, Bangkok dan Burma. Saya perbandingan antara Bangkok dan Burma, saya sadar dia lebih banyak cerita tentang Thailand. Padahal katanya mau perbandingan. Kalau saya akan membanding Aceh dan Sumatera Barat, akan begitu juga. Saya akan sibuk Sumatera Barat, lupa Aceh. Saya tinggalkan Aceh. Prof, saya sibuk. Minta maaf ya. Jadi
suatu perjalanan yang sangat menarik apa yang Prof sampaikan gitu kan. Sebab waktu kita terbatas. Apa pandangan Prof tentang bahasa Minangkabau yang kini sudah tidak dipakai lagi dan kemudian dengar dulu. Kalau kini tidak tahu saya semua Minangkabau. Yang penting dulu bahwa saya menemukan sesuatu apa yang akan saya ajar itu. Anda nggak mau tahu lagi berkembang pengetahuan yang Minangkabau. Nggak tahu. Ini juga lah tahu sih mengapa orang pelajari Minangkabau ini. Pelajari juga dikit. Ini karena itu saya sengaja kumpulkan bahan-bahan. Saya pelajari apa bagaimana itu pelajari Minangkabau itu dulu. Mula-mula saya pelajari Aceh, tapi saya nggak akan bisa. Saya tidak pernah ke Aceh dan tidak tahu Aceh. Saya pelajari Minangkabau. Apa yang hal-hal yang pertama perlu pelajari dulu. Kalau ada setiap negara lain-lain ada. Iya, lain-lain ada negara ini. Nah, karena itu kita pelajari. Ya, yang kurus siapa? Jadi hubungan Mina, Islam dan adat. Itu saya pelajari dulu. Jangan itu bukan pelajarinya. Apa? Bagaimana adat sudah terang lain. Kalau dalam soal aja. Kalau orang Minang kan dari Kemenaka lebih dulu. Padahal dalam kan anak lebih dulu. Bagaimana nih? Banyak perbedaannya. Tahu aja saya. Kan itu tahu juga saya pergumulan antara adat ini. Bagaimana memahaminya? Artinya itulah. Maka saya pernah tulis dalam bahasa Inggris. Dulu saya tulis adat dan Islam. Adat dan Islam satu ujian tentang konflik di Minangkabau. Itu saya tulis waktu saya masih umur di tahun muda. Saya tulis tahun 66. Banyak mulai itu. Jadi saya mulai Minangkabau, daerah Minangkabau terletak di Sumatera Tengah, Tengah Macam. Menerangkan itu bagaimana memahaminya hubungan adat itu. Nah, maka kemudian setelah selesai beberapa bulan kemudian, 2-3 bulan kemudian setelah selesai seminarnya, ini kan seminar itu bagian dari dulu. Diberitahu kepada saya, perbaiki makalahnya. Apa yang terbitkan? Nah, terbitkan itulah tulisan saya yang pertama tahun masih mahasiswa. Judul tulisan saya Adat Islam, suatu ujian tentang konflik di Minangkabau. Nah, saya mulai dulu yang mengutip, salah satu yang mengutip dari aslinya dari bahasa Prancis. Ini suatu paradoks yang paling aneh dalam sosiologi Islam. Ya, bagaimana Islam dan adat yang akrab. Jadi kata orang Prancis ini namanya Busquet, dulu bukunya pengantar tentang studi Islam di Indonesia, introduksi oleh itu Islam di Indonesia. Gimana? Nah, dia bilang ini terbuat. Nah, kata kutip lagi dari orang Belanda. Ini dari Van Ronkel. Ini adalah pengarang. Ya udahlah. Akhirnya saya tulis. Nah, setelah terbitkan, inilah tulisan saya pertama. Adat dan Islam, an examination of conflict in Minangkabau. Nah, kemudian saya tahu juga perkembangan ini. Nah, yang kedua, ya, kesempatan bagi saya. Minta lagi saya tulis, ya bukan minta. Udah ujian lagi, saya tulis. Ya. Saya tulis tentang barangkali aneh, Kabacilomato. Saya tulis sesuatu contoh dari tradisi tradisional Minangkabau. Ya aslinya tentu bahasa Indonesia. Jadi rupanya Cilomato itu
diterbitkan oleh bahasa Belanda, ya terjemahannya. Mula-mula saya baca di Belanda setengah lama, ternyata di Jakarta. Jadi dua majalah sama panjang benar cerita Cinomoto itu terterangkan. Kemudian lagi. Nah, di sebelah resepsionis tuh. Kalau ada orang Indonesia, orang asing bicara tentang Cinomoto, sumbernya yang belakang orang Minang. Yang mengatakan ini saya yang sudah tinggal Jakarta. Judulnya Some Note on the Cover Cinomoto, an example of Minangkabau traditional legend. Saya cerita artis tentang apa arti Cinomoto itu. Nah, keduanya tulisan saya itu ada dari Islam Minangkabau. Yang kedua sudah pernah terjemahkan ke bahasa Indonesia di Padang. Sebenarnya nggak ada percaya. Itu terjemahan kedua. Jadi hanya dua tulisan saya diterjemahkan ke bahasa Minang. Ke bahasa di lain-lain nggak punya tulis. Nah itu sekedar gara-gara itu saya lakukan, kemudian saya tulis skripsi tesis master tentang Minangkabau lagi. Judulnya asal tahu saja pengalaman. Ini berarti hidup saya, tapi juga sekaligus juga pengetahuan tentang perkembangan pengetahuan tentang Sumatera Barat. Dalam bahasa Inggris sudah terjemahkan ke bahasa Indonesia juga, dan malah disetujui oleh dan kemudian si ikut terbitkan di Jogja karena dari rekomendasi Gusti juga ada dua orang Minang merekomendasikan Gusti Ahmad dan si siapa almarhum iya pokoknya jadi tapi oleh Jogja itu kan namanya panggilan kemajuan dulu untuk skripsi tentu namanya resmi. Nah kemudian ya masih ada tulisan waktu saya kesempat untuk berdisertasi, saya tulis lagi tentang Sumatera Barat, saya pulang. Saya telah dapat master, ini untuk master saya langsung dapat beasiswa. Biasanya orang kalau sudah master habis, tapi mungkin karena gara-gara saya nulis ini barangkali dibiayai lagi saya untuk jadi saya bisa research di Indonesia-nya itu Jakarta dan Padang untuk kalau di Padang untuk wawancara, kalau di Jakarta untuk baca, ya. Kalau di Belanda untuk baca. Akhirnya saya terbitkan juga buku disertasi tentang Minangkabau. Nah, disertasi itu juga akhirnya diterbitkan dan kemudian diterjemahkan juga ke bahasa Indonesia. Nah, diterjemahkan bahasa Indonesianya itu ya baru ini siapa lagi yang kasih keberantak? Oh ini Buya Sabimare. Nah judulnya Sekolah Berpolitik, Pergerakan Kaum Muda di Sumatera Barat tahun 1927 sampai 33. Jadi, nah kalau itu ada lagi tulisan tentang Minang. Nah satu hal lagi yang penting kebanggaan saya, tulisan saya biasanya terbit di Amerika, di Belanda, di Indonesia. Dan satu hal orang nggak bisa lawan saya, juga tulisan saya tentang Minangkabau diterbitkan di Meksiko. Jadi Meksiko sudah tahu juga tentang Minangkabau karena siapa? Karena Taufik Abdullah. Ini jadi dalam dua bahasa. Dan saya temukan buku itu di Belanda. Saya lihat buku ini bagus juga buku ini tentang. Saya lihat dua bahasa. Satu ada bahasa Inggris, itu bahasa saya.
ini terjemah ke dalam bahasa Spanyol. Nah, itulah kalau saya cerita tentang Minang, ya banyak juga tulisan saya tentang Minang. Ya. Dua buku tentang Minang sudah terbitkan. Ya, itu sebenarnya pertama bagi tesis master, yang kedua tesis PhD. Nah, PhD itu malah dicetak pertama di Belanda, kemudian di Jerman. Jadi sorry aja, orang Padang sangat melawan saya. Ada buku diterbitkan di Jerman, itu saya dulu. Ya saya kira sekian kalau saya ceritakan. Nah saya cuma bisa yang terakhir presiden saya terminal ya enggak. Yang tentang ada juga tulisan saya yang hal yang baru. Kadang-kadang saya diminta khusus menulis tentang Minangkabau. Ada satu tulisan terkenal satu konsep. Apa yang terjadi di Sumatera Barat itu? Jadi saya katakan Sumatera Barat itu sudah bisa disebut skakel society, sudah masyarakat itu skakel itu sebanda perantara, sudah kaya karena ada keindonesiaan, ada keminangannya, itu skakel society itu gaya saya, itu kan main. Jadi kalau saya ceritakan satu buku aja tidak akan selesai waktu. Ini aja yang paling tipis makalah saya yang pertama itu Agat dan Islam, yang kedua malah tentang Cinomato. Cinomato itu tebal sekali. Jadi yang ketiga empat saya. Ya saya kira cukup sekian, asal tahu saja bahwa setelah saya yang orang Minang lagi yang kemudian dengan gaya lain menulis di luar negeri tentang Minang, ya teman akar saya yang jadi profesor di Kuala Lumpur, almarhum Umar Yunus. Ya kan, orang Minang lain kan nggak ilmu Minang lain kan tidak peduli di Minangkabau karena ketakutan akan kalah dari saya. Saya kira cukup sekian. Kalau dilanjutkan 2 hari belum tentu selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.